Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua tabi'un mahasiswa FKIP Unila yang kami banggakan. Selamat, sebentar lagi Anda akan melaksanakan tugas kewajiban Anda sebagai calon guru sarjana pendidikan dari FKIP Universitas Lampung, yaitu Anda akan ditugaskan untuk melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau sekarang disebut dengan singkatan VLP. Mahasiswa FKIP Universitas Lampung, calon pengenal lapangan persekolahan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum Anda melaksanakan tugas di lapangan nanti, dan bagaimana yang harus Anda lakukan untuk melaksanakan PLP baik dari tahap 1 maupun tahap 2 nantinya. Yang perlu Anda ketahui yang pertama adalah mengenai latar belakang, tujuan daripada pelaksanaan PLP, jadwal pelaksanaannya, dan penilaian serta pelaporan yang akan Anda buat pada saat Anda melaksanakan PLP nantinya. Latar belakang dengan adanya dan tujuan daripada PLP ini secara umum bahwa pengenalan lapangan persekolahan bertujuan agar mahasiswa program sarjana pendidikan mendapatkan pengalaman kependidikan secara faktual dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan yang Anda miliki, sikap dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan penguasaan materi bidang studi secara utuh yang bermuara pada pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter, serta mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan penuh tanggung jawab. Itu nantinya harapan setelah Anda melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan tersebut. Saudara-saudara mahasiswa semuanya, secara khusus PLP 1 bertujuan agar mahasiswa mengenal secara cermat lingkungan sekolah tempat Anda melaksanakan PLP nantinya, baik dalam hal akademik, sosial, fisik, dan administrasi sekolah, sehingga Anda dapat membangun landasan jati diri pendidik melalui berbagai bentuk kegiatan di sekolah mitra sebagai berikut tentunya yang perlu Anda amati. Yang pertama adalah Anda harus melakukan pengamatan langsung kultur sekolah tempat Anda melaksanakan PLP. Seperti apa budaya sekolah tempat Anda melaksanakan PLP nantinya. Tentunya Anda harus menyesuaikan diri, tata krama, attitude yang diterapkan dalam sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, Anda ditugaskan melakukan pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah tempat Anda melaksanakan PLP tersebut, baik dari kepala sekolah, wakil, pembina, guru, staf tata laksana di tempat Anda bermitra. Yang ketiga, Anda melakukan pengamatan visi dan misi sekolah tempat Anda melaksanakan PLP. Visi misi sekolah biasanya banyak dipajang di sekolah atau ada dalam pengarsipan baik secara digital maupun non digital di sekolah tempat Anda bermitra nanti. Yang keempat, pengamatan kegiatan rutin berupa co-kurikuler dan ekstrakurikuler tempat Anda melaksanakan PLP nantinya. Anda harus melakukan pengamatan seperti apa kegiatan ekstrakurikuler dan co-kurikuler yang dilaksanakan oleh peserta didik di sana nantinya. Yang kelima, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Tentunya hal ini masing-masing sekolah tidak sama peraturannya, tapi secara umum
ada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada juga kebijakan dari sekolah memiliki peraturan masing-masing yang itu harus Anda ketahui, Anda pahami, dan Anda pelajari sebagai bakal ilmu yang Anda dapatkan calon sarjana pendidikan di FKIP Universitas Lampung tentunya. Yang keenam, pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah seperti ada rapat seperti apa, rapat Dewan Guru bersama pimpinan, adanya upacara bendera di sekolah, itu juga Anda cermati, Anda amati, dan Anda pelajari supaya Anda mengerti, tahu bagaimana cara mempraktekannya sebagai calon guru. Yang ketujuh yaitu pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Banyak sekali ilmu yang perlu anak-anak mahasiswa dapatkan di tempat Anda praktik nantinya, seperti pembiasaan salin, tata krama, tutur sapa, bersikap, bertindak di sekolah. Itu juga perlu Anda amati dan Anda pelajari sebagai pengetahuan Anda nantinya selama di sana. Saudara-saudara mahasiswaku semuanya, berikut ini adalah tujuan khusus daripada pengenalan lapangan persekolahan tahap 2. Secara khusus, PLP yang kedua bertujuan agar Anda sebagai mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dasar keguruan atau pendidikan secara utuh terpadu dalam situasi sebenarnya, sehingga dapat membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah mitra sebagai berikut. Yang pertama, Anda ditugaskan menganalisis kurikulum yang diterapkan oleh sekolah tempat Anda melaksanakan praktek itu. Yang kedua, menelaah dan mengembangkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut, tentunya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kalau pendidikan kewarganegaraan, Anda harus menganalisis kurikulum, menelaah pengembangan RPP pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menelaah strategi pembelajaran. Bidang studi mempunyai strategi yang berbeda, beraneka ragam, berkarakter sesuai dengan keinginan, kemampuan yang dimiliki oleh guru, membuat strategi yang jitu dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan baik terhadap peserta didiknya. Tentu harus Anda telaah juga. Yang keempat, menelaah sistem evaluasi. Saudara mahasiswa, proses pembelajaran di sekolah tentunya pasti ada evaluasi. Ada evaluasi harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan itu Anda harus menelaah secara keseluruhan supaya Anda sebagai calon guru tahu dan mengerti bagaimana melaksanakan sistem evaluasi yang baik dan benar dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kelima, menelaah pemanfaatan teknik informatika komputer dalam pembelajaran. Di sini, di zaman digital, Anda diwajibkan bisa menerapkan pembelajaran digital terhadap peserta didik, sehingga memudahkan, mengenakan, membuat peserta didik menjadi lebih simpel, lebih mudah dalam mengakses informasi pembelajaran yang Anda lakukan di sekolah. Yang keenam, latihan mengajar. Setelah semuanya Anda kuasai, Anda diwajibkan untuk melaksanakan latihan pembelajaran di sekolah tersebut, melaksanakan proses pembelajaran bersama bimbingan guru pamong tempat Anda bermitra nantinya. Yang ketujuh, melakukan kegiatan non mengajar. Di sekolah, seorang guru bukan hanya tugasnya mengajar proses pembelajaran, tetapi di luar itu tanggung jawab sosial, moral terhadap peserta didik harus Anda kuasai. Kegiatan-kegiatan baik ekstrakurikuler maupun non-kurikuler yang ada di sekolah harus Anda ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik-adik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, saya akan melanjutkan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Halim, yaitu selanjutnya adalah tentang bobot mata kuliah. Mata kuliah PLP itu adalah dengan jumlah total adalah 4 SKS, yaitu terdiri dari PLP 1 1 SKS, kemudian PLP 2 3 SKS, sehingga menjadi 4 SKS seperti itu. Dan semuanya dalam bentuk praktik. Jadi adik-adik makanya hari ini semua sudah di lapangan, sehingga akan melakukan praktek nanti di sekolah mitra seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan. Adapun jadwal pelaksanaan PLP pada tahun ini yaitu yang pertama ada PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 dimulai nanti insya Allah akan dilaksanakan pada mulai tanggal 24 Agustus 2020. Kemudian sampai dengan tanggal 2 atau sampai 3 September 2020. Kemudian PLP 2 pada tanggal 4 September 2020 sampai dengan 20 sampai 21 Oktober 2020. Ini 24 Agustus mulai, kemudian 2 sampai 3 September 2020 ini melakukan ujian PLP 1, nanti bisa jadi secara laring ya atau daring menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian PLP 2 pada tanggal 4 September itu sudah mulai PLP 2. Kemudian ujian pada PLP 2 dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 Oktober. Kemudian penilaian dan pelaporan. Jadi penilaian PLP ini bersifat objektif, menyeluruh, membimbing dan berkelanjutan. Jadi adik-adik, saudara-saudara mahasiswa sekalian, untuk PLP 1 dan PLP 2 itu nilai itu sekurang-kurangnya adalah minimal 66 atau mendapatkan nilai B. Kalau tidak mendapatkan nilai B artinya dianggap atau termasuk kategori tidak lulus. Oleh sebab itu bagaimana caranya adik-adik untuk bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti PLP dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya adalah komponen penilaian. Komponen penilaian terdiri dari 2 ya, yaitu untuk PLP 1 dan PLP 2. Di sini bisa kita lihat ya, ada observasi untuk yang PLP 1 ya. Kemudian ada penilaian di laporan PLP-nya, kemudian ada ujian lisan oleh dosen pembimbing. Untuk penilaian PLP 2 itu ada penilaian magang. Penilaian magang nanti bisa dilihat pada halaman 14 panduan. Itu sangat jelas sekali, silahkan nanti itu dilihat. Kemudian juga penilaian tugas kependidikan di luar mengajar. Kemudian penilaian laporan PLP, laporannya juga akan kita nilai. Kemudian terakhir ada ujian lisan ya untuk PLP 2 atau yang disebut dengan pendadaran seperti itu. Kemudian pelaporan, tentu saja ini harus diketahui oleh semua, ada laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini dilaksanakan individu. Jadi semua individu itu melakukan pelaporan melalui website pltunila.ac.id. Silahkan nanti akses di situ setiap minggu. Kemudian ada laporan akhir. Nah, laporan akhir ini ada 2. Nah, yang pertama adalah PLP 1, kemudian juga ada laporan akhir PLP 2. PLP 1 itu bersifat kelompok. Jadi silahkan nanti berdasarkan komunikasi hasil dengan DPL masing-masing melalui komunikasi ya, baik WA chat atau telepon dan lain sebagainya, nanti ditentukan mana daerah-daerah yang memang masih satu kabupaten, satu wilayah gitu ya, itu bisa menjadi satu kelompok dalam PLP 1, sehingga laporannya pun nanti juga satu. Nah, silahkan nanti lebih teknis bisa dikomunikasikan dengan DPL masing-masing. Tapi untuk PLP 2 ini bersifat individu, artinya adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa untuk membuat laporan secara individu. Untuk format silahkan nanti bisa dilihat di dalam panduan pada halaman 30 seperti itu. Kemudian ini juga perlu diperhatikan adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa sekalian, Anda perlu membaca secara seksama panduan PLP FKIP Unila tahun 2020. Ini tolong diperhatikan sekali sehingga tidak ada yang miskomunikasi di sini seperti itu. Itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah tentu saja menjaga nama baik alma mater, kampus kita tercinta Universitas Lampung. Silahkan, walaupun PLP pada tahun ini menyesuaikan dengan kondisi global, jadi mahasiswa
itu juga harus tetap menjaga nama baik alma mater walaupun di lokasi daerah kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan kebijakan sekolah mitra dalam melaksanakan PLP pada tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ini karena memang kondisinya adalah COVID ya 19. Jadi tentu saja ada sekolah yang melakukan secara online atau daring, ada juga yang melakukan secara luring atau offline seperti itu. Silahkan Anda menyesuaikan. Ya, kalau sekolahnya jalan online, Anda juga harus melakukan secara online seperti itu. Kecuali memang ada hal-hal yang perlu diobservasi ya di sekolah secara fisik, silahkan Anda melakukan kegiatan sesuai dengan izin kepala sekolah dan guru pamong serta warga sekolah untuk melakukan observasi secara fisik di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah jalin komunikasi yang baik kepada DPL, kemudian kepada guru pamong ya, dan serta juga kepada warga sekolah. Ya, karena penting sekali ya melakukan sebuah komunikasi dengan DPL, guru pamong dan warga sekolah. Sehingga ke depan tidak ada miskomunikasi. Kemudian selanjutnya ya, ini saya akan menyampaikan ada alur PLP pada tahun ini ya. Alur tentu saja bisa dilihat di sini ada luring dan daring. Tentu bisa jadi dilakukan secara offline apabila memungkinkan ya. Tapi juga mungkin karena melihat kondisi akan banyak ke online seperti itu ya, atau daring. Ini di sini ada unit PLT, ada DPL, ada mahasiswa, ada sekolah mitra dan ada guru pamong. Ini ada beberapa komponen yang akan terlibat aktif dalam PLP pada tahun ini. Nah, di sini mahasiswa ini saya yakin sudah melaksanakan ya, mahasiswa mendaftar PLP, kemudian setelah itu diumumkan mahasiswa yang mengikuti PLP pada tahun ini. Kemudian mahasiswa melakukan komunikasi kepada pihak sekolah, melakukan perizinan, komunikasi ya, pendekatan apakah mahasiswa bisa melakukan PLP di sekolah tersebut ataukah tidak. Kemudian DPL itu sudah ditentukan atau ditunjuk oleh unit PLT ya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya mahasiswa setelah tadi berkomunikasi dengan pihak sekolah, mahasiswa melaporkan apakah mahasiswa tersebut diizinkan untuk melakukan PLP di sekolah mitra tersebut ataukah tidak. Melaporkan tentu saja kedua ya, makanya kita taruh di tengah itu ke unit PLT dan juga ke DPL masing-masing. Selanjutnya DPL akan melakukan sebuah koordinasi ke pihak sekolah. Dalam hal ini tentu saja ke pimpinan sekolah ya, baik kepala sekolah atau waka, berdasarkan hasil komunikasi daripada mahasiswa tadi. Tentu saja mungkin komunikasinya akan dilakukan secara virtual, baik melalui by phone ya, ataupun juga nanti diserahkan ke DPL masing-masing apakah melalui aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian sekolah mitra itu sudah juga menentukan atau menunjuk guru pamong yang akan mendampingi adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa sesuai dengan bidang studi masing-masing gitu ya. Yang PKN mungkin PKN gitu ya, yang ekonomi mungkin ekonomi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga guru pamong yang tidak sesuai mata pelajaran. Kalau saya pikir itu tidak jadi masalah ya, silahkan dikomunikasikan dengan baik ya. Tidak jadi masalah kalaupun guru pamongnya itu tidak sesuai bidang studi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan PLP. Mahasiswa melaksanakan PLP 1 dan PLP 2 yang ketujuh. Kemudian mahasiswa mengupload laporan mingguan dan laporan akhir tentu saja di akhir kegiatan PLP. Kemudian setelah itu guru pamong menyerahkan nilai ya dari guru pamong kepada DPL, dan selanjutnya DPL melakukan ujian secara lisan kepada mahasiswa. Tentu saja ujian ini bisa secara offline ataupun juga online atau luring atau daring seperti itu. Kemudian terakhir DPL akan mengkomparasi dan juga mengumpulkan nilai baik dari ujian lisan, kemudian nilai dari guru pamong. Rekap nilai tersebut, rekapitulasinya akan diserahkan kepada unit PLT. Jadi mungkin seperti itu kurang lebih alur daripada PLP pada tahun ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan PLP ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di komen di bawah ya, di bawah video ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ke DPL langsung.
Terima kasih Sairi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.